Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini di pagi hari yang berbahagia ini. Kita sudah berada di tanggal 16 dari bulan Syawal 1447 Hijriah. Sudah 2 pekan lebih kita meninggalkan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan sebelum dan juga sesudahnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Syawal ini juga sejatinya adalah bulan untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah dimudahkan Allah untuk bisa melewati bulan Ramadan. Insyaallah taala kita melewatinya dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan sejujur-jujurnya, mesti ada catatan-catatan pribadi bagi kita yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk kemudian diperbaiki di Ramadan tahun berikutnya. Namun pada dasarnya, siapapun yang telah melaksanakan, berhasil mewujudkan amal ibadah, saya boleh minta dimatiin satu aja Pak? Tadi kayaknya satu ya yang nyala, biar gak terlalu dingin. Jadi siapapun yang berhasil mewujudkan amal ibadah dalam kehidupannya, maka sejatinya dia dikatakan sebagai pemenang. Minal faizin wa minal muflihin. Dia dikatakan sebagai pemenang yang telah mendapatkan keberuntungan. Demikianlah orang-orang yang berhasil mewujudkan iman dan amal saleh dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Al-Buruj ayat yang ke-11. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannat, bagi mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah sampaikan dzalikal fawzul kabir, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi orang-orang yang mewujudkan
iman dan amal soleh, maka mereka dikatakan sebagai faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, bahkan kemenangan besar, melebihi kemenangan-kemenangan yang ada di muka bumi ini. Perhatikanlah ibadah-ibadah yang ada, mulai dari salatnya, mulai dari zakatnya, kemudian menunaikan amanah, menjaga kemaluan. Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang mendapatkan falah, mendapatkan kemenangan. Allah berfirman di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Beruntunglah orang-orang beriman. Aflaha dari kata falah, sungguh telah menang, beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakatnya, orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga amanahnya. Allah menyebut mereka sebagai muflihin, orang-orang yang mendapatkan falah. Dan setiap hari kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan para muadzin ketika memanggil kita untuk datang ke masjid mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu. Apa kata muadzin? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita salat, marilah kita meraih kemenangan. Nah, demikian para jamaah. Jadi ketika Allah menyeru kita untuk beramal saleh dengan dasar iman dan keikhlasan, dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejatinya Allah sedang memanggil kita menuju kepada kemenangan dan keberuntungan di dunia, kemudian kemenangan keberuntungan di alam kubur nanti, dan tentu klimaknya keberuntungan dan kemenangan dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Itulah faizun, itulah muflihun, mereka yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Hadirin, kenapa orang-orang yang mewujudkan iman dan amal soleh dalam kehidupannya dikatakan sebagai pemenang? Nah, para ulama menjelaskan, karena sejatinya setidak-tidaknya mereka telah memenangkan 3 pertarungan, 3 perseteruan. Yang pertama, karena dia telah berhasil memenangkan perseteruannya melawan godaan syaitan. Jelas itu. Karena kita sama-sama tahu, jika kita ingin mewujudkan satu kebaikan dalam hidup ini, maka ada pihak yang tidak ridho kita itu melaksanakan kebaikan. Siapa? Ya iblis dan bala tentaranya dari setan bangsa jin, juga setan bangsa manusia. Mereka yang punya visi misi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berhasil mewujudkan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya, berarti kita telah memenangkan godaan syaitan. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ini janjinya iblis tercatat di dalam Al-Qur'an. Kata iblis, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka akan aku jadikan mereka, yakni Adam dan juga anak keturunannya,
akan aku jadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Kira-kira berhasil nggak ini? Apa yang jadi upaya iblis, janjinya iblis, berhasil nggak Pak? Menjadikan manusia memandang maksiat itu sebagai kebaikan, yang batil jadi hak, yang haram dianggap halal, yang jelek dianggap baik. Banyak manusia di masa ini pola pikirnya sudah berubah. Yang salah dibela mati-matian, yang jujur disingkirkan. Nah ini kan salah satu di antara kejahatan iblis. Menjadikan manusia itu begitu. Yang jujur itu dianggap sebagai musuh, yang harus dimusnahkan, disingkirkan. Kenapa? Karena menjadi ancaman. Ya bagaimana orang-orang ya bekerja sama di dalam kebohongan, kepalsuan, tiba-tiba muncul sosok orang yang jujur. Nah biasanya disingkirkan ini yang jujur ini. Kenapa? Bagi mereka orang jujur itu orang yang nggak baik, ancaman dan musuh yang harus dimusnahkan. Ya, harus dirusak kehormatannya, harus dijatuhkan nama baiknya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Artinya iblis berhasil ini. Banyak orang yang melakukan dosa yang sangat besar dianggap lumrah saja. Sekarang orang nggak sholat, kira-kira anteng-anteng aja nggak Pak? Pernah dengar Satpol PP ngegerebek orang yang nggak sholat? Nggak ada ceritanya kan? Orang nggak sholat, anteng-anteng saja. Orang nggak puasa, nyaman-nyaman saja, gitu ya. Orang tidak menunaikan kewajibannya, aman-aman saja. Ya di dunia seperti itu. Iblis berusaha terus. Bagaimana manusia itu memandang perbuatan maksiat itu sebagai kebaikan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwa apa yang telah mereka lakukan itu kebaikan. Taib. Wala udwiyannahum ajma'in. Dan kata iblis, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Nah ini godaan syaitan. Mereka tidak mau manusia itu hidupnya lempeng. Mereka tidak akan ridho manusia itu hidupnya dengan iman dan juga amal solehnya. Maka dia berusaha menghalang-halangi manusia dari itu. Di ayat yang lain, di surat Az-Zukhruf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun." Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ini visi misinya iblis dan bala tentaranya. Yasuddun nas an sabilillah. Memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah itu adalah jalan ilmu, jalan iman, jalan amal saleh. Itulah siratal mustaqim. Baik para jamaah. Maka orang yang berhasil mewujudkan amal saleh dengan dasar iman dan ikhlas, berarti dia telah memenangkan perseteruannya dengan syaitan. Nah kita alhamdulillah barusan selesai melaksanakan sholat subuh. Apakah semua yang mengaku muslim sholat subuh? Ternyata kan tidak. Allah mudahkan kita, Allah pilih kita berhasil menunaikan sholat subuh. Sejatinya kita pemenang. Ya. Dan orang-orang yang gak sholat subuh itu ya para pecundang. Baik para jamaah. Kemudian yang kedua, kenapa dia dikatakan sebagai pemenang? Karena dia berarti telah berhasil memenangkan dan menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Tadi faktor dari luar, ada godaan syaitan. Nah faktor dari dalam diri kita sendiri. Masing-masing kita itu punya hawa nafsu.
Sedangkan hawa nafsu itu bertolak belakang dengan syariat Allah. Kita itu kalau nurutin seleranya hawa nafsu, maka tidak akan pernah bersama dengan syariat Allah. Kenapa? Di surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Hawa nafsu menyuruh manusia kepada keburukan. Sedangkan syariat Allah mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, subuh-subuh seperti ini para jamaah, kalau nurutin selera nafsu, enaknya ngapain? Enaknya ngapain, Pak? Nerusin tidur kan begitu. Subuh-subuh begini. Ya. Ada orang sholat subuh, selesai sholat subuh melanjutkan perjuangan kan begitu. Lanjut tidur lagi. Baik para jamaah. Dan semua syariat Allah begitu. Kalau kemudian dibenturkan dengan hawa nafsu pasti bertentangan. Ramadan kemarin, barakallahu fiikum, orang yang nurutin selera nafsu pasti dia tidak doyan puasa, tidak mau puasa. Orang yang menuruti selera nafsu tentu akan berat bagi dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Karena nafsunya menyeret dia supaya jadi orang pelit. Begitu kan? Dan demikian seterusnya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka syariat itu datang, itu berseberangan dengan hawa nafsu. Jadi kalau orang berhasil menegakkan syariat Allah di dalam dirinya, maka berarti dia telah memenangkan perseteruannya dengan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, kenapa dikatakan sebagai pemenang? Karena sejatinya berarti dia telah berhasil memenangkan atau melawan pengaruh buruk dari lingkungan. Lingkungan kita ini sudah baik atau belum, Pak? Kalau kita mau jujur, dimanapun kita tinggal, lingkungan ini sudah baik atau belum? Belum kan? Kebanyakannya lingkungan kita itu didominasi dengan yang tidak baik. Begitu kan? Di setiap lini pergaulan, circle pergaulan. Ya, enggak usah di sini para jamaah. Di tanah suci saja, tanah suci ini, di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi, ada enggak orang maksiat? Ada tidak, Pak? Ya. Broker-broker itu, yang tukang nipu jamaah, uang DP hotel sudah masuk, tapi ternyata dihanguskan sepihak. Itu kan banyak itu tukang tipu kayak gitu. Sampai jamaah umroh, jamaah haji terlantar. Itu kan maksiat besar, nipu manusia, menzolimi manusia. Itulah di tanah suci. Belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Ada orang suka gunting-gunting kiswah Ka'bah. Buat apa katanya, Pak? Buat dijadiin jimat. Kira-kira siapa itu yang pernah ketangkap itu? Orang Indonesia. Barakallahu fikum. Ini di tanah suci orang bisa bermaksiat kepada Allah. Padahal seharusnya lingkungan itu lingkungan yang membentuk kita untuk selalu menjadi orang yang baik. Tapi ternyata begitu manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau di tanah suci saja, barakallahu fikum, sebagian orang tetap berbuat jahat. Bagaimana dengan tanah-tanah yang tidak suci? Tanah Balikpapan ini kan bukan tanah suci. Maka ketika orang berhasil ajak mewujudkan kebaikan dalam kehidupannya, berarti dia telah berhasil melawan pengaruh buruk lingkungan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
bahwa Zubair bin Adi rahimahullahu taala beliau pernah mengeluhkan kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang apa yang didapati oleh kaum muslimin dari kezaliman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, seorang gubernur wilayah Mekah dan Madinah. Dikenal ya bagaimana zalimnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini. Maka Anas bin Malik beliau meriwayatkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, bersabarlah kalian. Bersabar kalian. Masya Allah, ya, ini nasihat yang sangat ya bijak sekali. Ketika melihat orang-orang di atas itu zalim, begitu ya, barakallahu fikum, semena-mena, sewenang-wenang, ya, memeras rakyat, membikin menderita rakyat. Ini nasihat ya dari Rasulullah yang disampaikan Anas bin Malik. Isbiru, bersabarlah kalian, karena sesungguhnya, nah di sini poinnya, tidak datang satu zaman melainkan zaman berikutnya itu lebih buruk darinya. Tidak datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk darinya. Sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Dan aku mendengarkan ungkapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah, zaman itu semakin jauh dari masa Nabi, maka keadaannya semakin buruk. Sering kita melihat orang nulis gitu ya. Enak zamanku toh, begitu ya. Pernah baca yang begitu, Pak? Piye enak zamanku toh, begitu ya. Artinya apa? Ya memang begitu. Zaman itu semakin kesini semakin lebih buruk. Tentu kita bukan bicara tentang individu, begitu ya. Kalau bicara individu, ya bisa jadi ada individu tertentu di masa ini yang lebih baik daripada individu di masa yang dahulu. Tapi ini zaman secara umum. Tidak datang satu zaman melainkan zaman berikutnya itu lebih buruk darinya. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga bisa membandingkan ya bagaimana zaman kita dulu masih kecil dengan zaman anak-anak kita sekarang. Tentu kan berbeda ya. Nakalnya anak-anak dahulu dengan nakalnya anak-anak sekarang mungkin berbeda. Begitu. Artinya satu zaman, satu lingkungan ya yang datang belakangan biasanya selalu lebih buruk daripada lingkungan dan zaman sebelumnya. Maka orang-orang yang berhasil mewujudkan kebaikan ya di dalam dirinya, berarti dia juga telah berhasil memenangkan perlawanannya melawan pengaruh buruk dari lingkungan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka bulan Syawal ini ya sejatinya bulan untuk kita memperbanyak syukur kita kepada Allah. Semoga Ramadan kemarin menjadikan kita termasuk golongan al-faizin wal muflihin. Golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan juga keberuntungan. Nah para jamaah, maka sering para ulama kemudian mengungkapkan orang-orang yang berhasil puasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan,
mengamalkan apa yang semestinya diamalkan di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, maka mereka itu dikatakan minal faizin. Mereka dikatakan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Nah, orang yang menang itu, orang yang mendapatkan kemenangan, biasanya menghasilkan dua perkara. Yang pertama, kata para ulama, orang yang menang itu biasanya mereka mendapatkan al-farhu. Al-farhu itu kegembiraan. Ya, kalau kita menang otomatis gembira ya. Yang kedua, asyukru. Dia mendapatkan kegembiraan, kemudian dia mendapatkan kesyukuran. Orang yang menang biasanya bergembira dan bersyukur. Dari kegembiraan itu akan menghasilkan yang namanya sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan secara spiritual. Dan itu kebahagiaan sejati, melebihi kebahagiaan orang-orang yang mendapatkan sesuatu secara materi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dari syukur akan menghasilkan kurbah. Kurbah itu kedekatan. Orang yang banyak bersyukur kepada Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika dua perkara ini ada pada diri kita, kita dekat dengan Allah, kemudian kita mendapatkan sa'adah, kebahagiaan batin yang sangat luar biasa, maka kita akan mendapatkan yang namanya tuma'ninah. Tuma'ninah. Jadi dari kedekatan kita kepada Allah, dari sa'adah yang ada pada diri kita, kita akan mendapatkan yang namanya ketumakninahan. Dan tumakninah inilah yang sejatinya menjadi dambaan setiap manusia. Dan tumakninah dengan proses tadi, itulah ketumakninahan yang sejati. Ketumakninahan yang akan kita bawa mati. Orang ketika ingin mendapatkan ketumakninahan, tapi prosesnya bukan dengan proses tadi. Jadi kalau kita urut, prosesnya itu adalah berusaha mewujudkan amal ibadah dengan dasar iman, dengan dasar ittiba kepada sunnah Nabi, supaya kita menjadi pemenang tadi ya. Ketika kita menang, ya muncul yang namanya kebahagiaan dan kesyukuran. Ya, dari kegembiraan muncul yang namanya kebahagiaan spiritual. Dari kesyukuran muncul yang namanya kedekatan dengan Allah, barulah menghasilkan yang namanya ketumakninahan. Nah, inilah sejatinya proses untuk mendapatkan ketumakninahan sejati. Kalau orang ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya tidak dengan proses ini, maka sejatinya ketenangan itu ketenangan yang semu. Bahkan ketenangan yang kemudian dipermainkan oleh syaitan. Kan ada orang yang ingin hidupnya tenang, tapi prosesnya bukan dengan mewujudkan ibadah. Prosesnya dengan ngoyo kepada dunia, mati-matian dia ngejar dunia sampai melupakan kehidupan akhirat. Bisa saja berhasil dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi ternyata tidak menjadikan hidupnya tenang. Kan ada begitu Pak. Orang semakin kaya semakin stres. Ada nggak Pak? Orang miskin stres ya, nggak usah ditanya gitu. Ini ada orang kaya semakin stres.
Ada orang semakin tinggi jabatannya, semakin turun wibawanya, semakin tidak punya yang namanya marwah. Ya. Begitu kan? Zaman sekarang luar biasa gitu. Orang-orang yang jabatannya tinggi-tinggi itu malah direndah-rendahin sama netizen. Gak ada orang itu hormat-hormatnya, gak ada. Harusnya orang semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pangkatnya, harus semakin dihormat. Tapi ada orang semakin tinggi jabatannya, semakin direndahkan manusia. Na'udzubillah. Nah, ini ada yang salah. Manusia semuanya ingin mendapatkan ketenangan, tapi dengan proses yang seperti itu modelnya, maka ketenangan itu tidak akan dia dapatkan sama sekali. Karena proses ketumakninahan itu dengan proses tadi. Wujudkan iman dan amal soleh di dalam hidup kita, insya Allah ketumakninahan akan kita dapatkan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di hari raya Idul Fitri, itu aura Idul Fitri itu harusnya aura ketenangan. Dengan proses tadi. Karena kita sudah berhasil mewujudkan ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang kemudian menghasilkan kegembiraan, ya, kebahagiaan sejati, menghasilkan kesyukuran, kedekatan, yang akhirnya kita tumakninah. Nah, kemenangan ini kalau orang sudah mendapatkan ketumakninahan dalam hidupnya, para jamaah yang dirahmati Allah, maka jiwa yang mutmainnah seperti ini jiwa yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Ibarat kata dia sudah ajeg dengan akar pondasinya, dengan tiangnya yang kokoh, dengan bangunannya yang megah. Tidak akan bisa digoyahkan dengan apapun. Tumakninah, ajeg. Tenang dia. Dia tidak akan lagi terbuai dengan fitnah dunia, ya syahwat harta. Tidak akan. Dia sudah ajeg, tumakninah. Dan kalau berhasil dia pertahankan ini, maka itulah yang kemudian akan menjadi sapaan indah. Panggilan yang sangat lembut dan indah saat nanti dia didatangi oleh malakatul maut. Makanya di dalam Al-Quran, orang-orang yang punya jiwa mutmainnah itu nanti dipanggil dengan apa yang menjadi ciri khas orang ini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai zat, wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah engkau. Kembalilah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah, radiyatan, dengan hati yang puas, penuh dengan ridho Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke surgaku. Nah, jiwa mutmainnah inilah para jamaah, ini tugas kita setelah Ramadan. Kalau kita sudah mendapatkan kemenangan dengan bulan Ramadan ini, akhirnya menghasilkan jiwa yang mutmainnah, ini yang harus kita jaga 11 bulan ke depan. Jadi ngapain selesai Ramadan? Jawabannya, jadilah juara bertahan selesai Ramadan. Setidak-tidaknya kita mempertahankan juara ini, kemenangan ini, sampai 11 bulan ke depan. Kenapa 11 bulan? Karena ada harapan Ramadan di tahun berikutnya kita cas ulang. Maka setidak-tidaknya 11 bulan ini menjadi juara bertahan. Gelar juara itu harus kita pertahankan. Menang karena apa? Menang dengan iman dan amal saleh. Makanya para jamaah, selesai Ramadan, kita tetap diperintah untuk meneruskan amal-amal kebaikan kita yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Puasanya tetap ada, puasa-puasa sunnah.
gitu kan? Tiap pekan anjuran puasa itu ada, setidak-tidaknya Senin ke Kamis. Ya kan? Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian bacaan Qur'annya juga tetap jalan. Kalau kita di bulan Ramadan sering duduk mendengarkan pengajian, begitu kan? Di sebagian masjid, ya setiap pada Isya ada kultum. Kita bisa duduk mendengarkan. Maka 11 bulan ke depan dipertahankan. Kita bisa infak sedekah, dipertahankan. Bahkan kita bisa zakat. Ya. Zakat fitrah sudah selesai kemarin. Ya, maka ya anjuran untuk bersedekah sunnah tetap ada. Pun demikian qiyamul lailnya, witirnya, baca Qur'annya, zikirnya, ya silaturahimnya. Ya silaturahim kan tidak mesti bulan Lebaran saja, bulan Ramadan saja. Di hari-hari yang lain perbanyak silaturahim. Begitu kan? Dan demikian seterusnya. Supaya apa? Gelar juara ini tetap bisa kita sandang. Dan disitulah hakikat ketumakninahan. Jadi jiwa raga kita ini tidak akan mungkin pernah merasakan ketenangan hakiki kecuali dengan amal ibadah yang berkesinambungan. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Itulah kebaikan. Jadi kalau orang itu berbuat baik dengan sebenar-benarnya, pasti jiwa dan hatinya tenang. Beda dengan dosa. Wal ismu mahaka fin nafsi. Sedangkan dosa, kata Nabi, adalah apa yang terasa mengganggu, mengusik jiwa, wa taraddada fis sadri, dan menimbulkan keraguan-raguan di dalam dada. Ya. Mahaka fis sadrika, apa yang meresahkan jiwamu, itu dosa. Jadi dosa itu bagi orang beriman, dia menimbulkan sinyal. Sinyal apa? Kegelisahan. Maka hati-hati Pak. Kalau orang melakukan salah dan dosa, kok nggak ada resah gelisahnya? Nah, itu hati-hati. Bisa jadi tidak ada iman pada dirinya. Karena orang beriman itu kalau berbuat salah, orang beriman kalau berbuat salah, berbuat dosa, maka kesalahan dan dosanya itu menggelisahkan jiwanya. Itu bukti bahwa masih ada iman pada dirinya. Na'udzubillah. Maka berhati-hati orang yang merasa bangga dengan perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan dia terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Bahkan dia barakallahu fikum mengajak manusia supaya juga berbuat maksiat. Jangan-jangan orang ini sudah tidak punya iman. Sudah tidak ada lagi gelisah-gelisahnya, resah-resahnya nggak ada. Padahal itulah sinyal dosa bagi orang-orang yang masih punya iman di dalam dirinya. Maka dengan demikian para jamaah, lanjutkan kebaikan di bulan Ramadan itu. Supaya terus menghasilkan ketenangan jiwa bagi kita. Karena pada dasarnya, ya Ramadan itu bukan akhir segala-galanya. Ya jangan Ramadannya selesai, ibadahnya juga selesai. Gitu ya. Kemarin Ramadan masjid ini penuh nggak Pak? Waktu Ramadan masjid ini full. Ada bedanya nggak dengan sekarang? Ah begitu kan? Artinya akan kelihatan siapa yang punya bekas dari Ramadannya dengan yang tidak punya bekas. Ya. Ada jamaah inti, berarti ada jamaah yang musimah, kan begitu? Kalau Ramadan itu kan banyak wajah-wajah baru di masjid, gitu. Dan nongolnya itu hanya Ramadan saja. Alhamdulillah masih nongol di bulan Ramadan. Ada yang mau Ramadan mau tidak nggak pernah nongol, begitu kan? Masih mending ada yang masih mau nongol di bulan Ramadan, wajah-wajah baru, musimah. Dia datang ke masjidnya Ramadan saja.
Bubar Ramadan, bubar juga dia. Nggak ada lagi di edaran masjid. Nggak ada. Maka yang tersisa itulah para pemenang. Yang tersisa ajib istiqomah. Dia tetap ke masjid. Ya, setidak-tidaknya 5 waktu. Kan 5 waktu itu sebentar, Pak. Kalau dikumpulin udah sampai 1 jam. Sholat kita itu paling banter kan 10 menit. Kalau 5 kali ya 50 menit. Allah minta cuma 50 menit dari 24 jam. Merasa rugi kita untuk datang ke masjid? Begitu kan? Allah minta kita puasa wajib itu cuma 1 bulan. 11 bulan kita nggak mau puasa, nggak masalah pada dasarnya. Yang penting Ramadan, yang wajib saja. Allah cuma minta 1 bulan dari 12. Dari 12. 1 bulan itu pun kan puasa itu cuma mindahin jadwal makan saja. Gitu ya, secara zahirnya begitu. Artinya tetap makan juga. Bahkan bisa saja lebih banyak makannya. Gitu kan? Baik para jamaah. Artinya Allah itu begitu sayang sama kita. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan. Namun banyak manusia yang tidak mau disayang sama Allah. Dengan kata lain, banyak manusia itu yang tidak tahu diri. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhir dari perjuangan ibadah kita adalah ya saat kita mati. Begitu perintah Allah di surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin kepadamu. Al-yakin yang dimaksud adalah al-maut. Jadi selama kita masih hidup, maka selama itu pula ya perintah ibadah ini tetap ada pada diri kita. Jangan berhenti ibadah kecuali kalau kita dijemput malakatul maut. Bisa besok, bisa lusa, ya. Artinya ibadah itu sebentar saja sampai mati. Jadi kalau besok mati ya sampai besok saja. Maka bertahanlah, bertahan. Ya terlebih kita yang sudah dididik, dibina di bulan Ramadan kemarin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itulah rahasianya kenapa Nabi itu di dalam sujudnya banyak membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan, tetapkan hatiku berada di atas agamamu. Di redaksi yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, kokohkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah selepas Ramadan, hamba-hamba yang tetap mempertahankan gelar juaranya sampai 11 bulan ke depan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua umur yang panjang di atas kesehatan dan kebaikan sehingga kita bisa menikmati kembali Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, sampai di sini saja. Mohon maaf suaranya kurang sehat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, mengampuni segala kekurangan yang ada pada diri kita ketika menjalankan Ramadan kemarin, dan kita syukuri kebaikan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah tambah kebaikan itu bagi kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.